Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Allah. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Allah tidak mencari penyembah yang hanya pandai bernyanyi, tetapi Allah mencari orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus, hidup dalam kebenaran, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan ini sudah dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 mengatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Demikian juga Rasul Paulus menjelaskan bahwa perjanjian baru itu tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian juga ucapan bahagia di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12 tidak membahas tata tertib ibadah atau cara ibadah, tetapi hal-hal yang berpusat pada hati manusia, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23, Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Artinya, manusia baru yang diciptakan Allah dalam kebenaran dan kekudusan itu dari hati. Sebab tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat Allah. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen yang digambarkan di dalam firman Tuhan bukanlah merupakan daftar peraturan organisasi yang harus ditaati karena kita telah diselamatkan. Tetapi pada dasarnya kehidupan Kristen merupakan hubungan pribadi antara Allah dan manusia. Hubungan itu diadakan oleh Allah berdasarkan karya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk itu ada 3 karakter pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Allah yang harus kita perhatikan. Yaitu, pertama, pujian dan penyembahan yang berkenan itu dimulai dari hati kita. Allah melihat hati kita lebih daripada suara atau penampilan kita. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 berkata, firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Jadi Allah tidak menerima hal-hal lahiriah, tetapi hati yang tulus, jujur, dan hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus mendorong kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan tulus. Itulah ibadah sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, kasih dan kerendahan hati, pujian kita menjadi persembahan yang menyenangkan baginya. Kedua, pujian dan penyembahan yang berkenan itu berpusat kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, pemazmur menggambarkan kedaulatan Allah dengan cara yang sangat menakjubkan. Keluasaan kuasa yang digambarkan dalam Mazmur pasal 95 ini bukan metafora puitis belaka. Ini adalah proklamasi bahwa Allah adalah pencipta dan raja semesta alam. Pujian dan penyembahan kita didasari pengakuan akan keagungannya, bahwa dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Ketika kesadaran ini lahir di hati kita, maka pujian dan penyembahan kita bukan karena tradisi atau tuntutan liturgi gereja yang kita jalankan setiap minggu, tetapi karena ketergantungan hidup kita pada kuasa dan pertolongannya. 3. Pujian dan penyembahan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Allah itu harus membawa perubahan sikap dan tindakan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin sangat mudah bagi kita untuk
memuji Tuhan atau bernyanyi di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Tetapi jika hidup kita tidak mencerminkan kebenaran Allah, maka pujian itu tidak utuh. Ibadah yang benar mempengaruhi etika kita, kasih kepada sesama, dan integritas hidup kita sehari-hari. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang 27, Mika pasal 6 ayat yang 8, artinya hidup kita harus memuliakan Tuhan baik di lingkungan sosial kita, dalam kehidupan pergaulan kita dengan teman-teman, dengan sesama, dengan tetangga, atau di tempat kerja, di sekolah, atau di tengah situasi yang sulit sekalipun. Karena ketaatan kepada firman Tuhan adalah bentuk penyembahan yang nyata. Jadi, seluruh hidup kita sebagai penyembahan. Setiap perkataan yang membangun, setiap tindakan yang penuh kasih, dan setiap keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pujian yang hidup bagi Allah. Ibrani pasal 13 ayat 15, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini saya hanya menyanyikan lagu pujian, ataukah saya benar-benar hidup sebagai penyembah Tuhan? Kiranya mulai hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni dan mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bentuklah hati kami menjadi hati seorang penyembah yang sejati. Ajarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya melalui nyanyian atau pujian kami, tetapi juga melalui kehidupan yang taat kepada firman-Mu. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika renungan firman Tuhan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar semakin banyak orang dapat mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini. Tuliskan juga pokok doa atau kesaksian saudara di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.